Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11 Yunike Ardiana, Sarjana Pendidikan dari UPTDSD Negeri Putra Aji II, Sukadana, Lampung Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1. Adapun tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah model pembelajaran di mana proses belajar mengajar yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid, memahami materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhannya masing-masing. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan minat dan profil belajar mereka. Guru dapat menyesuaikan konten, proses, dan produk serta lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di dalam kelas. Yang pertama harus dilakukan guru adalah memahami kebutuhan belajar murid dan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan ketiga, profil belajar murid. Selanjutnya, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. Dan 3. Diferensiasi produk. Adapun penjelasan yang pertama, yaitu diferensiasi konten, adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kedua, diferensiasi proses. Mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Caranya seperti apa? Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar. Apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok? Ketiga, diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya. Bisa berbentuk karangan atau tulisan, atau hasil tes, atau pertunjukan, atau presentasi, atau pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pertanyaan 2, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar dengan memperhatikan perbedaan individu. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1 yaitu agar guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara optimal, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai profil pelajar Pancasila. Kemudian, kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, seluruh warga sekolah khususnya antara guru dan murid harus mempunyai kesepakatan atau keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan optimal.
sesuai dengan konsep-konsep inti di dalam budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak.